Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi bersama Pak Basri. Di video pembelajaran kali ini, Pak Basri akan memberikan materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK. Dan hari ini materi kita untuk di semester 2 itu kita mulai dari pelajaran 5, yaitu tentang aktivitas senam lantai. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan pelajaran 5, yaitu aktivitas senam lantai ya. Oke, apa itu senam lantai? Senam lantai adalah gerakan untuk melatih kelenturan, keseimbangan tubuh, kekuatan ataupun keberanian ya. Pak Guru ulangi, senam lantai adalah gerakan untuk melatih kelenturan, keseimbangan tubuh, kekuatan ataupun keberanian. Dalam senam lantai itu ada gerakan dasar yang perlu kita ketahui. Di sini ada 3 gerakan dasar ya. Yang pertama, gerakan dasar yang pertama itu adalah gerakan berpindah. Jadi kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain walaupun tidak jauh ya. Kemudian gerakan di tempat. Dan yang terakhir adalah gerakan menggantung. Oke, sekarang coba kita lihat untuk masing-masing gerakan dasar ini apa-apa saja contohnya ya. Oke, yang pertama gerakan berpindah. Contohnya adalah gerakan melompat ya. Gerakan melompat ini tujuannya atau manfaatnya adalah untuk menguatkan sendi kaki atau kaki itu sendiri ya. Kemudian contohnya atau gambarnya ini bisa dilihat di sini. Contoh gerakan melompat. Kemudian ada melompat dengan menggunakan media ban ya sebagai alat bantu. Kemudian selanjutnya gerakan berjingkat. Gerakan berjingkat itu sendiri yaitu bertumpu dan mendarat dengan satu kaki. Contoh gambarnya silakan dilihat. Ini adalah gambar dari gerakan berjingkat ya. Biasanya dalam permainan apa kita temukan gerakan berjingkat ini? Ya, betul, permainan tradisional kengkeng ya kalau kita sebut di sini. Oke, selanjutnya gerakan menolak ya. Gerakan menolak ini manfaatnya adalah untuk menguatkan kaki. Karena gerakan menolak di sini kaki yang berperan penting ya. Oke, contohnya bisa dilihat di gambar berikut. Jadi di sini yang pertama dia melangkah terlebih dahulu atau disebut dengan gerak langkah. Kemudian setelah dia melangkah baru memulai yang namanya gerak tolakan. Jadi dia mau melompat ya, seperti melompat begitu. Ini tanda panah yang warna hitam itu yang menunjukkan gerak tolakan ya. Kemudian nanti sampai di terakhir yaitu gerakan mendarat. Oke ya. Selanjutnya gerak meloncat, sama juga dengan gerakan melompat yaitu menguatkan kaki. Nah, contohnya adalah seperti ini ya, untuk gerakan meloncat. Nah, apa perbedaannya antara gerakan melompat dan gerakan meloncat ya? Nah, yang pertama di gambar A itu dia adalah contoh gambar dari gerakan melompat ya. Sementara yang gambar B itu adalah gambar meloncat. Sekarang kira-kira apa yang kalian bisa temukan perbedaannya di situ?
Coba lihat di bagian kakinya pada saat mereka mau mulai melompat atau meloncat, di situ ada perbedaan. Kalau gerakan melompat yang gambar A, itu dia satu kaki atau dua kaki dia tumpuannya. Ya, satu ya. Kemudian yang gambar B, gambar meloncat, pada tumpuan itu dia menggunakan dua kaki. Jadi perbedaannya antara melompat dan meloncat adalah pada tumpuan kaki yang digunakan pada saat kita mau melakukan gerakan tersebut. Kalau pada melompat itu dia cukup satu kaki yang kita gunakan ketika kita mau melompat. Kalau meloncat dua kaki yang digunakan ya. Oke, selanjutnya gerakan di tempat. Gerakan dasar yang kedua yaitu gerakan di tempat. Tadi kan gerakan berpindah ya. Nah, gerakan di tempat contohnya misalnya gerakan keseimbangan. Tujuannya adalah untuk melatih keseimbangan tubuh ya. Oke. Contohnya misalnya menirukan gerakan pesawat, yaitu dengan kita mengangkat satu kaki ya, kemudian tangan direntangkan seperti yang ada di gambar ini. Ini tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan. Apakah kita bisa menjaga keseimbangan atau tidak ya? Oke, selanjutnya gerakan menggantung. Gerakan menggantung ini adalah gerak dasar yang ketiga tadi ya. Kan yang pertama adalah gerakan berpindah. Yang kedua adalah gerakan di tempat. Dan yang terakhir adalah gerakan menggantung. Tujuan dari gerakan menggantung itu sendiri adalah untuk menguatkan otot dan sendi pada tubuh kita ya. Oke, gambarnya seperti ini. Semua pasti sudah tahu ya. Bahkan ada mungkin yang suka bergantung di rumah ya. Nah, kalau kita dari sekarang membiasakan sikap menggantung, itu biasanya juga akan membuat kita tinggi dan memperkuat otot-otot pada lengan kita ya. Oke. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini tentang aktivitas senam lantai. Dari materi ini kita sudah tahu bahwa senam lantai itu adalah gerakan untuk melatih kelenturan, keseimbangan tubuh, kekuatan ataupun keberanian. Kemudian dalam aktivitas senam lantai ini ada 3 gerakan dasar yang kita sudah tahu. Yang pertama adalah gerakan berpindah. Kemudian yang kedua adalah gerakan di tempat dan yang ketiga adalah gerakan menggantung. Coba diulangi. 3 gerakan dasar dalam senam lantai. Yang pertama adalah gerakan berpindah, kemudian gerakan di tempat, dan yang terakhir adalah gerakan menggantung ya. Pak Guru tutup untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.